Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersua untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan kitab Tauhid. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki bab yang baru, bab yang ke-17 tentang syafaat. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan dalil-dalil. Sebelum dalilnya mungkin nanti pas di babnya kita akan jelaskan sebagai muqaddimahnya. Tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala. Entar. Sebelum kita sama-sama mempelajari dalil-dalil pada bab ini, kita akan jelaskan sedikit. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala di bab yang ke-17 ini dalam kitab Tauhid, bab syafa'ah. Bab syafaat. Syafaat ini alhamdulillah pernah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya. Sebelum kita memasuki dalil-dalil, mempelajari dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, maka kita akan jemput sejenak karena alhamdulillah telah kita pelajari. Ini telah kita pelajari di Qawaidul Arba'. Ini adalah kaidah yang kedua di dalam penjelasan di matan Qawaidul Arba' tentang syafaat ini. Definisi dari syafaat secara bahasa, syafaat itu berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u lawan dari al-witru, ganjil. Asy-syaf'u lawan dari al-witru, ganjil, yaitu yang menjadikan yang ganjil menjadi genap. Nah, itu maksudnya asy-syaf'u. Misal satu kan ganjil dijadikan dua, itu yang asy-syaf'u secara bahasa. Atau tiga ganjil dijadikan empat, itu asy-syaf'u dari segi bahasa. Adapun secara istilah, syafaat adalah sebagai penengah atau perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan dan menolak suatu kemudaratan. Maksudnya yaitu asy-syaf'i, pemberi syafaat berada di antara masyfu'lah. Maksudnya yang diberi syafaat, dia berada di antaranya, dan masyfu' ilaih, syafaat yang diberikan sebagai wasilah. Jadi sebagai wasilah dia, di antaranya dia yang pemberi syafaat itu. Mulai dari, jadi dia di antaranya sebagai wasilah antara Rabbul Alamin yang akan memberi syafaat dan yang akan mendapatkan manfaat. Jadi ada perantara, wasilah. Itu dia syafaat. Pembagiannya ada dua. Ya, kita ulang lagi pelajaran kita supaya ingat. Yang pertama, syafa'ut tsabitah shahihah. Syafaat yang tetap dan benar. Tetap maksudnya itu ditetapkan di dalam kitabullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya.
Itu muaranya, maksudnya semua syafaat itu untuk ahlu tauhid wal ikhlas. Jadi untuk orang yang bertauhid dan yang ikhlas, yang bertauhid dan ikhlas, untuk mereka lah diberikan syafaat tersebut. Ada 3 syarat dari syafaat ini yang tetap dan benar itu. Yang pertama yaitu dengan keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Allah redha terhadap orang yang akan memberikan syafaat, yaitu yang pertama. Adapun syarat yang kedua yaitu keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Jadi yang akan memberi syafaat dan penerima syafaat itu Allah sama-sama redha. Itu yang pertama. Adapun itu yang pertama, dan yang keduanya, yang pertama yang memberi syafaat, yang kedua Allah redha terhadap orang yang menerima syafaat, yang ketiga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum ulama membagi syafaat itu dari pendapat yang lainnya, pembagian yang lainnya dibagi atas 2. Yang pertama syafaat ammah, syafaat yang umum, itu seluruhnya. Selain para nabi dan rasul, malaikat bisa memberi syafaat, orang syahid bisa memberi syafaat, orang soleh dan orang siddiqin seluruhnya bisa memberikan syafaat. Itu secara umum. Adapun yang kedua syafaat khassah. Khassah yaitu yang khusus. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Ada diistilahkan oleh ulama kita syafaatul uzma, dan ada di kitab ini di kitab tauhid ini diistilahkan dengan syafaatul kubra. Sama, syafaat yang besar yang itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pembagian yang pertama, syafaatul sabitah sahihah yang tetap dan yang benar. Syaratnya ada yang 3, yang memberi syafaat diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang memberi syafaat itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Secara dan dibagi lagi oleh ulama kita, ada syafaat yang umum seluruhnya, malaikat, para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, orang soleh lainnya itu bisa memberikan syafaat. Adapun yang khusus itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti di syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Adapun yang kedua adalah syafaat batilah, yang tidak ada yang tidak memberikan manfaat, yang batil, yang salah. Waktu di pembahasan qawaidul arba' itu kita singkat yang masyru', syafaat yang masyru' dan yang mamnu'. Yang masyru' yang disyariatkan, dan yang mamnu' istilahnya yang terlarang atau yang batil, sama dengan istilah itu. Cuman kita bagi 2 waktu itu syaratnya, yang menurut penjelasan di literatur yang lain, yaitu yang ini kan dibedakan, yang memberi syafaat dan memberi syafaat itu dibedakan. Waktu itu kita gabungkan istilahnya waktu di pelajaran qawaidul arba', yang di syariat itu syafaat yang pertama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit muqaddimah sehingga kita memahami apa itu syafaat. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif di sini cukup banyak. Itu pertama dalam surah Al-An'am ayat 51, kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 44, surah Al-Baqarah ayat 255, surat An-Najm ayat 26, kemudian surat surat Saba ayat 22 sampai 23. Kemudian muallif menukilkan di bab ini perkataan dari Abul Abbas. Abul Abbas yaitu kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita langsung saja mendengarkan bersama-sama dan membahasnya, dan kita ambil faedah-faedah singkat dari dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhol. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut
akan dihimpunkan kepada Tuhannya atau pada hari kiamat. Sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa. Al-An'am 51. Baik, muallif di bab ini membawakan dalil yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulullah ta'ala wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dijelaskan di sini bahwasanya anzir di sini yaitu memberi peringatan yang menimbulkan rasa takut. Bihi yaitu Al-Qur'an, diperingatkan dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sudah diperingatkan alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan oleh Rabb-nya, yang dihimpunkan nanti dibangkitkan, dihimpun di hadapan Rabb-nya. Itu diberi peringatan. Dan begitulah Nabi SAW diutus kepada umatnya, yaitu sebagai pembawa kabar gembira, mubasyirin wa munzirin, dan memberi peringatan, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh, dan memberi ancaman rasa takut kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min duni wali wala syafi'. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun. Jadi tidak ada laisa, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan syafaat, pelindung dan syafaat. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Sehingga dengan rasa takwa itulah modal bagi seorang hamba. Ketika sudah ada muncul rasa takwa pada jiwa seorang hamba, maka dia akan beramal soleh dan dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung ke dalil berikutnya, tafadhol. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Al-Zumar 44. Baik, kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kulillahi syafa'atu jami'a. Hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya, yaitu hanya Allah pemiliknya. Syafaat itu Allah yang memiliki. Jadi tidak akan dapat syafaat seseorang walaupun dia nanti diberikan, bisa memberi syafaat kepada orang-orang di akhirat kelak, tetapi itu milik Allah. Hanya Allah yang memberikan kepada yang diredhoinya dan kepada yang diizinkannya. Maka orang-orang yang diminta itu tidak memilikinya. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya sebagaimana kita pelajari dahulu, tujuan orang tersebut untuk mendekatkan sebagai wasilah orang-orang soleh agar mendapatkan syafaat, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun persangkaan mereka itu cuma angan-angan mereka saja. Itu tidak ada disyariatkan seperti itu. Tidak ada disyariatkan. Misalnya seseorang dia ke orang-orang soleh, pergi ke kuburnya atau ke gambarnya, fotonya, dan memohon di situ. Dan itu kita temukan orang-orang yang pergi ke kubur orang wali, orang soleh, agar mendapatkan nanti bisa melewati orang tersebut, orang soleh tersebut yang sudah wafat tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan syafaat dari Allah katanya. Tetapi itu tidaklah benar. Itu tidaklah benar, karena itu adalah bagian yang kedua, syafaat yang batil, syafaat yang salah, yang hanya menurut anggapan mereka. Lalu yang ketiga, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Al-Baqarah 255.
Selanjutnya muallif membawakan dalil tentang syafaat ini di dalam ayat kursi, tapi penggalannya di mana di situ man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi ini telah disebutkan penjelasan-penjelasan yang lalu, bagaimana sama juga penjelasannya dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwanya syafaat yang tidak diakui dalam Al-Quran adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak disyariatkan, yang itu batil. Jadi bagi yang ingin mendapatkan syafaat, maka itu harus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat ini man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali tanpa izinnya. Jadi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru seseorang itu bisa memberikan syafaat dan bisa menolak mudarat. Taib yang keempat, tafadhal. La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Kemudian di dalam surah An-Najm ini ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan yang mengenai syarat syafaat yang tetap dan yang benar tadi, yaitu wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, betapa banyak malaikat, dikatakan betapa banyak malaikat di langit, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu banyak, sebagaimana pembahasan kita di bab sebelumnya, bahwasanya malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Baitul Izzah di langit dunia, Baitul Ma'mur di langit ketujuh, kemudian di Baitullah di permukaan bumi Ka'bah, maka malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat, dan tidak ada jaraknya melebihi 4 ruas jari, sampai langit itu berdiri karena saking banyaknya malaikat beribadah di situ. Dan ketika mereka 70.000 itu keluar, itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Bayangkan, masuk 70.000, keluar, itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Masuk lagi. Berarti jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di ayat ini wa kam mim malakin fis samawat, betapa banyaknya malaikat di langit. Betapa banyaknya malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafa'atum syai'a, sedikit pun, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha' wa yarda, kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini jelas tentang syarat tadi, syarat syafaat yang kita sebutkan yang diterima itu, yaitu syafaat thabitah sahihah, yang diterima, yang tetap dan diterima itu, yaitu dengan 2 syarat tadi. Sebenarnya 3 syarat, yaitu syarat yang memberi syafaat, orang yang memberi syafaat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima syafaat juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat ini sama dengan di ayat yang lain, sama dengan ayat-ayat sebelumnya, itu senada, walaupun dengan nas yang berbeda, tetapi itu senada, harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan harus diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang jahil, yang mereka tidak mengetahui tentang ini,
tentang bagaimana syariat syafaat ini, bagaimana ajaran Islam menjelaskan tentang syafaat ini. Seperti nas-nas yang telah kita sebutkan tadi, mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana mereka menjadikan yang lain, maksudnya mereka menjadikan yang lain seperti yang dikeramat-keramatkan lah. Ada karomah-karomah, batu, pohon, segalanya, keris, batu cincin. Itu bagaimana bisa mendatangkannya? Bagaimana bisa nanti mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu di ayat dalam surah An-Najm. Kita masuk dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Baik. Fadhil. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah dimintannya memperoleh syafaat itu. Sabah 22 dan 23. Baik. Ini adalah dalil kelima yang dibawakan oleh mu'allif pada bab yang ke-17 ini tentang syafaat. Qul ud'ul ladzina za'antum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah. Orang-orang, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun. Fis samawati wala fil ardh, di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan sesekali tidak ada di antara mereka yang menjadikan pembantu baginya, sekutu baginya. Wa ma lahum minhum min zahir. Setelah itu, dan tiadalah berguna wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya dalam mengupas ayat-ayat ini Allah telah memutuskan semua faktor. Di ayat ini jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan semua faktor yang dijadikan oleh orang-orang musyrik untuk berpijak, untuk bertopang. Di dalam ayat ini, jadi orang musyrik menganggap sesembahannya bisa memberikan manfaat padanya. Jadi orang-orang musyrik itu selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat, padahal itu tidak bisa memberikan manfaat sebenarnya. Karena orang itu beranggapan salah dalam 4 hal. Dalam 4 hal mereka mempunyai anggapan yang salah, yaitu yang Maha memiliki apa yang diharapkan oleh hambanya. Jika bukan memiliki itu, setidaknya ia sekutunya. Jika bukan sekutunya, mestinya ia penolong atau pembantunya. Jadi ini bagaimana orang itu beranggapan bertopang dengan 4 hal, itu semuanya dibantah di dalam ayat ini. Jika bukan penolong dan juga pembantu, mestinya ia pemberi syafaat. Jadi sebagai penolong, sebagai pembantu atau pemberi syafaat. Tetapi itu semuanya dibantah di ayat ini. Dibantah oleh ayat ini. Dijelaskan tidak bisa memberikan manfaat walaupun hanya seberat biji zarah, baik yang di langit dan di bumi. Dan tidak ada sedikit pun saham mereka dalam penciptaan langit dan bumi yang mereka melakukan sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Tapi sebenarnya kalau dibahas
panjang. Ayat-ayat yang dijelaskan oleh pensyarahnya di sini sangat panjang, tetapi kita fokus kepada dalilnya. Karena dalil yang diberikan tadi berapa tadi? 7 dalil, dan ada baru 5 dalil yang kita bahas alhamdulillah secara singkat. Kemudian kita lanjutkan ke qala Abul Abbas, tafadhal. Abul Abbas mengatakan, Allah telah mengatur segala hal yang menjadi tumpuan kaum muslimin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagiannya atau bukan berbohong. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Al-Anbiya 28. Baik. Qala Abul Abbas, di sini Abul Abbas dijelaskan bahwasanya itu adalah kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harani rahimallahu taala. Jadi dikomentari oleh Syekhul Islam pada bab ini, nafallahu amma siwahu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan ma yata'allaqu bihil musyrikun, seluruh tumpuan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun au qistun min, selain dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagiannya, au yakuna aunan lillah, atau menjadi pembantu Allah, walam yabqa illa syafa'ah. Adapun tentang syafaat maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabayana anna la tanfa'u illa liman adzina lah ar-rabb kama qala wa la yashfa'una illa liman irtada. Jadi disebutkan di sini dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Syafaat yang diperkirakan. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Bagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu ya'ti fayasjudu li Rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bis-syafa'ati awwala thumma yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul tusma' fasal tuqta wasfa' tusaffa', bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan mengaturkan segala puji padanya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Kemudian disebutkan di sini, fahazihi syafa'atul lati yazunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatu yaumal qiyamah kama nafal Quran wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang diperkirakan oleh orang-orang kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Jadi tidak ada syafaat yang diperkirakan oleh orang-orang kaum musyrikin ketika mereka melakukannya nanti akan mendapatkan syafaat dari ulama ini, dari wali ini, dari syekh ini, dari yang seluruh orang-orang yang dianggap bisa memberi syafaat.
maka dia tidak akan mendapatkannya, sebagaimana ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ya'ti fasjudu li rabbi wa yahmad. Jadi ini nukilan dari hadis yang sangat panjang, tentang Safatul Uzma. Safatul Uzma atau Safatul Kubra yang sebagaimana diistilahkan dalam kitab Tauhid. Adapun yang ma'ruf disebutkan oleh ulama-ulama kita adalah Safatul Uzma, syafaat yang besar, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan secara makna bahwasanya di hari kiamat kelak, ketika di hari kiamat semua manusia dikumpulkan, mulai dari Nabi Adam sampai kepada orang yang hidup di akhir zaman, itu semuanya dikumpulkan. Maka ketika kepanikan, dan keadaan mereka pun berbeda-beda. Ada yang mereka, karena waktu itu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, ada keringat mereka sampai mata kaki, ada sampai betis mereka, ada sampai bahkan menenggelamkan mereka. Ketika di Yaumil Mahsyar semuanya dibangkitkan, maka datanglah mereka kepada Nabi Adam. Datanglah manusia kepada Nabi Adam. Engkau adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangannya langsung. Lalu Nabi Adam ditiupkan ruh, maka Nabi Adam mengatakan bahwasanya saya telah melakukan dosa. Kita sebutkan secara makna, Nabi Adam melakukan dosa ketika dilarang mendekati pohon, la taqrabu hadza syajarah, jangan dekati pohon ini. Akan tetapi iblis membujuk rayu Hawa pertamanya. Awalnya menipu Adam, tetapi Adam tidak bisa ditipu. Kemudian melewati Hawa, akhirnya Hawa pun memperdayakan Adam, akhirnya terjadilah pelanggaran tersebut. Ini pelajaran bagi kita juga bahwasanya bagaimana magnetnya wanita tersebut. Magnetnya wanita fitnah bagi kita laki-laki, yang awalnya kita tidak mau kokoh, tetapi karena bujuk seorang perempuan akhirnya kita pun itu makanya kata disebutkan di riwayat perihal yang lemah akalnya tetapi bisa memperdayakan seorang laki-laki yang kuat akalnya. Itulah perempuan, wanita yang bisa melemahkan laki-laki. Kemudian setelah Adam tidak bisa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pergi kepada Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama diutus, maka Nuh pun berkata bahwasanya Nuh alaihissalam telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana belum pernah orang melakukan dosa seperti Nuh tersebut. Itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kaumnya dibinasakan, itu dengan banjir. Nabi Nuh itu merasa berdosa, maka Nabi Nuh pun malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah mereka ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun juga mengatakan bahwa beliau alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, telah berbohong katanya. Yang pernah kita bahas juga di pembahasan ini, yaitu tauriyah. Sebenarnya tidak berbohong, tetapi maknanya berbohong. Seperti waktu ke Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah, maka Nabi Ibrahim mengatakan siapa ini? Dia mengatakan bahwa ini adalah saudari perempuan saya, padahal itu istrinya. Karena raja Mesir itu apabila mengetahui suaminya maka akan dibunuh. Kalau itu saudarinya dikatakan maka tidak dibunuh. Nah, itu sebenarnya maksud Nabi Ibrahim adalah bahwasanya perempuan itu saudari dari hubungan keislaman, bahwa perempuan itu adalah saudari perempuan kita. Nah, itu maksudnya. Dan begitu juga ketika orang-orang pergi ke berhala untuk melakukan ibadah kepada berhala-berhala, Nabi Ibrahim mengatakan dia sakit. Sebenarnya dia tidak sakit, tetapi itu sebenarnya maksudnya sakit, tidak kuat batinnya, hatinya melihat Allah dipersekutukan. Lalu ketika itu disarankan kepada Musa, Nabi Musa pun mengatakan telah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Dia takut Allah murka kepadanya, maka Nabi Musa pun menyebutkan bahwasanya dia telah membunuh
pembunuhan tidak sengaja ketika terjadi perkelahian antara Bani Israel dengan orang Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendamaikannya, melerainya, tetapi karena kekuatan Nabi Musa akhirnya yang orang dari orang Fir'aun itu terbunuh, meninggal dia. Maka dikejar-kejarlah, dicarilah Nabi Musa. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa tidak disebutkan apa kesalahannya. Cuma Nabi Isa malu, akhirnya disarankanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berbondong-bondonglah manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Maka Nabi SAW pergi ke bawah aras, sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang pujian-pujian tersebut belum pernah diucapkan oleh Nabi ketika dunia. Diilhamkan pujian-pujian yang maha indah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka Nabi SAW sujud dengan waktu yang lama sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu Rabbuna Jalla wa Ala berfirman. Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, irfa, yang disebutkan di sini, irfa roksak, angkatlah kepala engkau wahai Muhammad, wa qul yusma wasal tu'ta washfa tushaffa. Apabila engkau meminta maka akan diberi, dan apabila engkau memberi syafaat maka akan diberikan syafaat. Maka ketika itulah Nabi SAW telah diizinkan untuk memberikan syafaat, maka ditegakkanlah hisab. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu, baru kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tafadhol.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah tadi kita sampai menjelaskan sedikit secara ringkas tentang syafaatul uzma atau syafaatul kubra nanti di hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan seluruhnya, maka itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Sebagaimana tadi di muqaddimah kita jelaskan, para ulama kita membagi syafaat itu menjadi dua bagian. Yang pertama syafaatul ammah, syafaat umum kepada seluruhnya bisa. Malaikat bisa memberi syafaat, Nabi bisa memberi syafaat, orang siddiqin bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Akan tetapi itu harus dengan keridhaan Allah. Yang memberikan syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan tadi, yang sabitah sahihah, yang syafaat yang benar dan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang diingkari dalam agama kita, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat batilah, yang batil yang sebagaimana sebagian orang terperosok dengan ini, yang mana di akhirat yang mereka menyangka dengan tujuan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan ketika dunia, dan di akhirat mendapatkan syafaat dari yang dimintanya syafaat itu terhadap orang yang telah wafat, telah mati, baik itu yang dianggap wali, orang soleh dan yang lainnya. Itu dijelaskan di dalam agama kita. Maka beruntunglah bagi kita yang mau mempelajari bagaimana bab-bab ini, seperti syafaat sebelumnya, termasuk syirik, istighasah kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, termasuk syirik yang minasyirki zabah li ghairillah, orang yang menyembelih kepada selain Allah. Itu alangkah bahagianya kita, sehingga kita mengetahui semua kisi-kisi bagian dari pintu-pintu kesyirikan agar kita tidak memasukinya dan menjauhinya. Dan tadi terakhir bahwasanya di dalam ini akan kita jelaskan Abu Hurairah. Kita lanjutkan ke Abu Hurairah. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Baik. Wa qala Abu Hurairah. Jadi berkata Abu Hurairah, ini hadis ini yang disebutkan qala Abu Hurairah itu bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada sanadnya, ada periwayatannya. Cuman di sini tidak disebutkan. Cuman mengambil pokok inti hadis itu dari apa yang ditanyakan dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung yang mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat kelak? Qal, lalu Nabi SAW bersabda menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya, itulah orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat kelak. Ini sudah ada dijelaskan hadis yang berasal dari Abu Hurairah, sebuah pertanyaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinukilkan di bab syafaat ini. Orang yang paling beruntung, orang yang paling man asy'adun nasi bi syafaatik, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang lainnya memang ada syafaat yang lain, memang ada. Tetapi ini syafaat yang paling beruntung adalah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berat. La ilaha illallah ikhlas dalam hati kita.
syafaat Nabi memang banyak bisa diperoleh. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, akan mendapatkan syafaat. Tetapi yang paling beruntung di akhirat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Itulah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Taib. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wa tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikan al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah, dan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada syafaat hanya untuk ahlul tauhid wal ikhlas. Baik. Kemudian dilanjutkan bahwasanya fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi biiznillah wa la takuna liman asyraka billah. Jadi itulah disebutkan syafaat yang ditetapkan, inilah syafaat untuk ahli ikhlas wa tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Lalu disebutkan pada hakikatnya bahwa Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahli ikhlas dan ahli tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka. Jadi diberikan maghfirah kepada ampunan kepada orang-orang tersebut, orang ahli ikhlas dan tauhid. Fayaghfir lahum biwasitah du'ai man adzina lahu ay yashfa'a li kurimahu wa yanalal maqama mahmuda. Itu dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberi kepadanya maqam mahmuda. Itulah doa bagaimana kita setiap mendengar azan maqam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji yang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa basul maqamal mahmud allazi wa'ata. Yang maqamal mahmuda itu, ini tempat yang terpuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Pada akhir alinea ini disebutkan wa syafa'atul lati nahal qur'anu ma kana fi syirk. Jadi bahwasanya syafaat yang dinyatakan tidak ada dalam Al-Quran adalah apabila ada unsur syirik di dalamnya. Itu tidak ada syafaat. Yang ada unsur syiriknya. Walihada athbata syafa'ati biiznihi fi mawadhi'. Lalu untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin Rabbnya. Dari beberapa ayat, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad bainan nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Lalu untuk itu bahwasanya dengan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahli tauhid dan ahlul ikhlas. Jadi di sini di yang tulisan panjang itu adalah merupakan ungkapan, istilahnya perkataan dari Syekhul Islam rahimahullah taala yang dinukilkan pada bab ini. Yang tadi ada beberapa ayat dibawakan, kemudian hadis dari Abu Hurairah sampai terakhir itu adalah ungkapan dari Syekhul Islam yang diambil oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada bab ini. Walaupun secara ringkas, tetapi itu paham kita bisa memahaminya. Apabila kita baca tadi, kita dengarkan, maka kita memahami
oh ini maksudnya, ini maksudnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata juga tentang makna hadis dari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, man as'adun nasi bi syafa'atik, tentang orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka itu adalah dengan memurnikan tauhid, dengan ikhlas, memurnikan tauhid, ikhlas, itulah maksudnya. Jadi tidak ada kedustaan dalam jiwanya lagi, tidak ada kepura-puraan, memang betul-betul ikhlas untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, cermati ayat-ayat yang tadi yang dibawakan oleh muallif, maka ada 3 tahap yang bahwasanya orang akan mendapatkan syafaat kecuali yang diridai ucapannya dan perbuatannya, yaitu seperti dalam surah apa tadi, Al-Baqarah, la yashfa'u indahu illa biizni, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Kemudian dalam surah apa tadi, Al-Anbiya tadi ya, Al-Anbiya ayat berapa tadi itu? 6, ayat surah Al-Anbiya ayat 28 juga disebutkan wala yashfa'una illa limanir tada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai oleh Allah. Adapun tahapan yang ketiga, bahwa Allah tidak redha terhadap ucapan dan perbuatan kecuali mentauhidkannya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 unsur yang mematahkan pohon kesyirikan dari hati setiap orang yang memahami dan menyadarinya. Pada bagian akhir ini disebutkan syafaat itu ada 6 macam. Syafaat ada 6 macam. Yang tadi kita sebutkan tadi di awal tadi ada 2, yaitu syafaat tsabitah sahihah yang tetap dan sahih, yang harus ada 3 syarat yang memberi syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga membagi syafaat itu terbagi 2, yaitu syafaatul uzma dan khassah, yang umum, dan khassah yang khusus, seperti di syafaatul uzma atau kubra. Dan adapun syafaat yang kedua yang tertolak, yang batilah, di sini dijelaskan di bagian akhir ini ada 6 syafaat. Ada 6 syafaat. Apa saja? Yang pertama, syafaat kubra. Syafaat kubra yang sebagaimana kita sebutkan hadisnya tadi, atau syafaatul kubra, syafaatul uzma, yang mana para rasul ulul azmi menyatakan tidak memilikinya hingga ketika sampai pada Nabi SAW, maka akulah yang dikhususkan untuknya. Jadi Nabi SAW ketika orang datang kepada Nabi SAW berbondong-bondong, itu khusus untukku, kata Nabi SAW. Itulah kekhususan Nabi SAW, yaitu ketika para makhluk datang kepada Nabi memohon syafaat bagi mereka kepada Rabb mereka, sehingga Allah meredakan apa yang mereka alami saat itu. Syafaat ini dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang menyertai beliau. Ini khusus buat Nabi. Syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Adapun kedua, syafaat beliau untuk ahli surga agar memasuki surga. Tentang ini telah disebutkan Abu Hurairah dalam hadis panjangnya, yaitu hadis muttafaqun alaih. Telah disebutkan bahwasanya syafaat beliau untuk ahli surga agar memasuki surga. Jadi itu macam-macam syafaat Nabi SAW. Pertama, bukan ini khusus untuk Nabi. Syafaat Nabi itu pertama tadi syafaatul kubra atau uzma, kemudian syafaat Nabi SAW kepada ahli surga memasuki surga. Itu atas syafaat Nabi SAW. Adapun yang ketiga, syafaat beliau untuk kaum yang bermaksiat di antara umatnya yang terancam masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, lalu beliau memintakan syafaat bagi mereka agar tidak masuk neraka. Jadi bayangkan Nabi SAW sampai di akhirat pun tetap membantu umatnya. Orang yang divonis untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memohon kepada Rabbuna Jalla wa Ala agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana memperhatikan kita umatnya. Bagaimana kita memperhatikan umatnya, Nabi SAW memperhatikan umatnya agar yang divonis masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, syafaat beliau untuk orang yang berbuat maksiat dari golongan ahlu tauhid. Jadi orang yang bertauhid, yang mengakui, mengikrarkan la ilaha illallah, ada juga yang bermaksiat.
yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Hadis-hadis ini cukup banyak yang bersumber dari Nabi SAW. Para sahabat dan ahlus sunnah telah menyepakatinya. Mereka menganggap bid'ah orang-orang yang mengingkari adanya syafaat ini. Mereka mengulasnya dari setiap sudut dan menyatakan bahwa yang mengingkarinya adalah tersesat. Jadi ada syafaat Nabi SAW kepada orang ahlu sunnah. Karena sebagian adalah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka, seperti orang-orang Khawarij. Sementara yang sahih adalah ini, bahwasanya ada orang ahlu tauhid itu yang berdosa. Kita semuanya berdosa, semuanya pasti ada dosanya. Tetapi dosa-dosa tersebut nanti itu ada syafaatnya bagi Nabi, yang diberikan oleh Nabi SAW. Di antaranya ada yang langsung diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang diazab, ada yang akan diazab tetapi Nabi SAW memohon agar tidak jadi diazab. Adapun yang kelima, syafaat beliau untuk kaum dari ahli surga untuk menambah pahala mereka dan meninggikan derajat. Jadi untuk ahli surga untuk menambahkan pahalanya dan meninggikan derajatnya. Mengenai ini tidak ada satupun yang membantah, dikhususkan bagi yang ikhlas. Jadi ini khusus bagi yang ikhlas. Itu orang yang tidak pernah menjadikan selain Allah sebagai penolong ataupun pemberi syafaat. Ini juga kita bahas tadi di ayatnya yang pertama dalam surah Al-An'am. Adapun yang keenam, syafaat untuk sebagian keluarganya yang kafir, yang termasuk ahli neraka sehingga diringankan azabnya. Dan ini khusus untuk Abu Thalib. Khusus untuk Abu Thalib, keluarga Nabi yang diazab di neraka tetapi diringankan azabnya, cuma khusus untuk Abu Thalib. Itu 6 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Maka dengan mempelajari ini, hendaklah kita berharap dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bagaimana memberikan syafaat kepada umatnya, baik itu orang yang ditetapkan masuk surga melewati syafaat Nabi akhirnya masuk surga, kemudian orang yang berdosa Nabi mohon ampun akhirnya tidak jadi diazab neraka, dan orang yang masuk surga Nabi pun memberi syafaat dengan ikhlasnya agar ditinggikannya derajatnya. Begitu syafaat-syafaat Nabi yang 6 tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita, memberkahi sisa-sisa umur kita, dan bagaimana kita haruslah kita mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga teranglah mana yang itu ada syariatnya, dan terang juga bagi kita jalan yang mana itu dilarang. Itulah manfaat kita mempelajari, mengupas, walaupun dengan perlahan-lahan dan terbata-bata, tetapi mudah-mudahan usaha kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat tersebut di atas. 2. Syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang terdapat di dalamnya unsur syirik. Yang ketiga, syafaat yang ditetapkan ialah syafaat untuk ahlul tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. Yang keempat, disebutkan tentang syafaat kubra, yaitu al-maqam al-mahmud. Yang kelima, apabila yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hendak memberi syafaat, bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, akan tetapi bersujud dan menghaturkan segala puji kepada Allah. Maka apabila telah diizinkan Allah, barulah beliau dapat memberi syafaat. Yang keenam, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? 7. Syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang ke-8, keterangan tentang hakikat syafaat. Tadi ada semacam pertanyaan, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? Ini adalah ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang man qala la ilaha illallah, yaitu yang ikhlas dari hatinya. Itu orang yang
paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pekan yang akan datang kita memasuki bab yang ke-18. Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Nabi tidak bisa memberikan hidayah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, dan jika ada kesalahan mohon maaf, adapun kebenaran itu mutlak milik Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.